Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen, Bapak Dr. Haji Rusmadi yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Sana Mutia, kelas PAI B2 non-reguler angkatan 2019, akan dengan NIM dengan nomor induk mahasiswa 0190110108 akan mempresentasikan tentang materi yang terkait dengan PLSBT, Pendidikan, Lingkungan, Sosial, Budaya, dan Teknologi, dengan judul Modernisasi dan juga Globalisasi. Yang pertama adalah terkait dengan konsep dan teori pembangunan. Makna dari pembangunan adalah seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu untuk mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan atau teori modernisasi memunculkan istilah-istilah modern, pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan diferensiasi institusi sosial, pembangunan bangsa dan sebagainya. Kemudian teori imperialisme memunculkan istilah-istilah ketergantungan, eksploitasi dan sebagainya. Kemudian teori modernisasi mencakup pada aspek ekonomi dan juga aspek sosiologi. Menurut aspek ekonomi atau salah satu yang berkata bahwa Wright Rostow, pembangunan lebih ditetapkan atau ditekankan pada tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kalau menurut aspek sosiologi, pembangunan ditekankan pada perubahan watak atau karakter antar bangsa di negara maju dan di bangsa negara yang berkembang. Dari dua aspek tersebut, aspek ekonomi dan aspek sosiologi, timbullah skala prioritas manakah yang akan didahulukan, membangun karakter atau pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Itu terkait dengan teori-teori modernisasi. Kemudian menurut teori imperialisme terkait dengan modernisasi, pendapat Proudhon, kemiskinan dan keterbengkalaian negara sedang berkembang pesat dengan berkembang erat dengan faktor historis, yaitu eksploitasi, pemerasan, penjajahan, dan sebagainya. Kemudian konsep pembangunan merupakan keinginan untuk memperbaiki nasib suatu bangsa dengan berpedoman pada indikator yang telah ditetapkan. Modernisasi bisa disimpulkan bahwa modernisasi adalah proses yang sebelumnya sebagai nasib, sekarang menjadi suatu arena atau gelanggang orang untuk melakukan penelitian. Karena adanya keterbelakangan, kemudian aspek-aspek sosiologi dari karakter, kemudian ekonomi, maka tumbuhlah masyarakat untuk berupaya memajukan kebudayaannya, memajukan kehidupannya. Nah, maka muncullah teori modernisasi ini. Nah, biasanya itu dari negara-negara yang berkembang akan menuju kepada negara-negara yang maju. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu globalisasi. Globalisasi merupakan gejala mengglobalnya sosio atau mengglobalnya kultur. Kultur antar bangsa, sehingga kultur antar bangsa di dunia seolah-olah telah melebur menjadi satu kultur atau kultur dunia yang disebut global. Akibatnya hubungan antar bangsa menjadi dekat. Menurut Korken dan Payne,
Mengglobalnya batas-batas kultural antar bangsa di berbagai kawasan dunia, yakni munculnya sebuah sistem ekonomi dan budaya yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi masyarakat yang tunggal dan global. Dan menurut Cohen dan Kennedy, berpendapat bahwa globalisasi dipahami sebagai seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia yang meliputi hal-hal berikut, yaitu perubahan dalam konsep ruang dan waktu, pasar dan produksi ekonomi, kemudian peningkatan interaksi kultural sehingga melalui perkembangan media massa, terutama televisi, musik, film, transmisi berita, dan olahraga internasional. Kemudian meningkatnya masalah bersama seperti masalah-masalah ekonomi, lingkungan, dan permasalahan-permasalahan kesehatan. Teori globalisasi yaitu globalisasi mengarah pada suatu perjanjian baru. Negara-negara maju menciptakan kondisi ekonomi dunia yang berujung pada ketidakberdayaan negara berkembang. Pemerintah menghapuskan subsidi berbagai kebutuhan rakyat adalah upaya untuk negara industri untuk mengeruk keuntungan dan sistem perdagangan bebas yang diciptakan. Kemudian proses terjadinya globalisasi. Pada dasarnya, globalisasi lebih banyak diawali dari proses perdagangan atau hubungan perdagangan antar bangsa, karena tidak ada satupun bangsa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Revolusi industri di kawasan Eropa mendorong negara-negara barat untuk mencari bahan baku industri dan pemasaran hasil produksi industrinya. Kemudian persoalan inilah yang mendorong timbulnya kolonialisme negara barat di negara dunia ketiga. Globalisasi juga terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama adalah globalisasi ekonomi, yaitu perekonomian nasional suatu bangsa menjadi bagian dari perekonomian dunia atau global dengan ditandai adanya kekuatan pasar dunia. Kemudian ada globalisasi budaya, yaitu maraknya media-media asing yang melanda di berbagai kawasan dunia sangat berpengaruh pada tingginya volume penyebaran budaya antar bangsa. Sebagaimana yang kita ketahui mungkin zaman sekarang yang sangat digemari oleh anak-anak muda atau bahkan sampai anak-anak adalah Korea yang K-pop, drama, itu yang sekarang yang sudah mulai mengglobal. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang modernisasi dan globalisasi struktur masyarakat Indonesia. Pembangunan di Indonesia menitik beratkan pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia, kultur bangsa, letak geografis wilayah negara. Ada beberapa persoalan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Di antaranya adalah yang satu, orientasi pembangunan yang mengacu pada industrialisasi yang berwawasan ekspor, tidak sejalan dengan kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara. Yang kedua, kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijaksana sehingga adanya penyimpangan hasil-hasil pembangunan. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia dan moralitas penyelenggara negara yang rendah. Yang keempat, kesalahan pengelolaan posisi geografis Indonesia menyebabkan wilayahnya rawan berbagai penyelundupan yang merugikan negara. Beberapa hal yang mendesak untuk segera ditangani dalam proses pembangunan adalah: satu, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang politik dan ideologi. Yang keempat, bidang keagamaan. Kemudian yang kelima, bidang kebudayaan. Yang keenam adalah bidang pertahanan dan keamanan. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah dampak modernisasi dan globalisasi di Indonesia.
Yang pertama adalah urbanisasi. Urbanisasi yang merupakan dampak dari sempitnya lapangan kerja di pedesaan. Yang kedua, adat istiadat perdesaan telah banyak mengekang kehidupan warga masyarakat perdesaan, terutama kaum mudanya yang ingin hidup bebas. Kemudian jumlah lembaga pendidikan yang terbatas dan sedikitnya tempat-tempat hiburan atau rekreasi. Yang kemudian dampak modernisasi dan globalisasi Indonesia yang lainnya adalah kriminalitas akibat ketidaksanggupan bersaing sehingga orang-orang menghalalkan segala cara seperti mencuri, merampok, membunuh, memperkosa, perzinahan, korupsi, penipuan, hingga bentuk kejahatan high-tech seperti pembobolan bank, penggunaan jaringan, manipulasi pajak, pencucian uang, hingga membobol dokumen negara melalui jaringan komputer yakni internet. Kemudian yang ketiga adalah kenakalan remaja. Akibat dari modernisasi dan globalisasi, dampaknya adalah kenakalan remaja. Gejala ini dipicu oleh semakin pudarnya nilai-nilai budaya bangsa sehingga akibat dari terkikisnya budaya nasional, sehingga masuklah anak-anak tidak bisa memfilter mana yang bisa diambil dan mana yang tidak, sehingga banyaknya kenakalan remaja. Kemudian tantangan Indonesia di masa depan untuk menghadapi modernisasi dan globalisasi adalah, yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi melalui berbagai peralatan yang semakin canggih telah menjadikan suatu kenyataan bahwa pergeseran nilai-nilai bangsa semakin lama. Tantangan Indonesia di masa depan untuk menghadapi globalisasi dan modernisasi adalah perkembangan teknologi informasi melalui berbagai peralatan yang semakin canggih telah menjadikan suatu kenyataan bahwa adanya pergeseran nilai-nilai bangsa semakin lama semakin mengikis. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup bangsa yang konsumer atau konsumtif akan tetap menempatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang konsumen, bukan bangsa yang produsen, yang tidak memiliki kekuatan daya saing dengan bangsa lain. Yang ketiga, sulitnya melepas ketergantungan biaya pembangunan dari hutang dan investasi asing yang menyebabkan posisi tawar-menawar. Mungkin itu hal-hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan modernisasi dan globalisasi. Kesimpulannya adalah modernisasi dan globalisasi adalah bentuk pembangunan dari suatu masyarakat yang ingin merubah dari buruk atau terpuruk menjadi lebih ingin maju. Dan juga global adalah mengumumnya suatu kultur atau umumnya kebudayaan bangsa menjadi satu kebudayaan bangsa antar bangsa menjadi satu kebudayaan. Itu adalah terkait dengan modernisasi dan globalisasi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atas penyampaian saya. Semoga dapat dimafhumi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.